Maka ini definisinya mad farqi, yaitu mad badal yang bertemu huruf berharokat tasydid. Saya ulangi lagi, mad badal yang bertemu huruf yang berharokat tasydid, itulah yang disebut mad farqi. Sudah membahas tentang mad. Ada 3 pembagian mad yang kemarin sudah kita bahas, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah tawilah. Ini adalah mad fa'i yang bertemu dengan huruf hamzah. Di halaman yang ke-91. Silakan dibuka kembali halaman 91. Kemudian yang kedua, kita akan melihat di situ di halaman 91 ada angka 2. Ini angka 2 lanjutan daripada pembahasan yang pertama kemarin, yaitu mad farqi yang bertemu dengan huruf hamzah. Yang kedua yaitu mad yang bertemu huruf sukun asli, bukan sukun karena waqaf. Maksudnya sukun itu sendiri dan tasydid. Jadi mad yang bertemu dengan huruf sukun asli dan tasydid itu dibagi menjadi 5 bacaan. Semuanya memiliki panjang 6 harokat. Baik, saya akan tuliskan dulu contoh-contoh supaya nanti bisa kita baca bareng-bareng contoh. Terima kasih ke. Kemudian Allah. Ambil peralatan ini.
Baik, itu dulu Bapak sekalian. Nah, kita perhatikan contoh-contoh yang saya tuliskan di atas. Kita akan bahas pertama kali yaitu mengenai mad farqi. Farqun itu artinya pemisah. Mal farqu bainas sama wal ard, misalnya. Apa perbedaan antara langit dan bumi? Jelas perbedaannya. Ini untuk menunjukkan kalimat farqu itu digunakan untuk apa? Yang pertama, mad yang bertemu huruf sukun asli dan tasydid, yaitu mad farqi, yaitu mad badal. Mad badal itu kita kenal dengan kalimat amanu, ituni, adama, dan lain sebagainya. Itu mad badal. Maka ini definisinya mad farqi, yaitu mad badal yang bertemu huruf berharokat tasydid. Saya ulangi lagi, mad badal yang bertemu huruf yang berharokat tasydid, itulah yang disebut mad farqi. Mad farqi hanya terjadi pada dua kata atau dua kalimat dalam Al-Quran, yakni surah Al-An'am ayat 143 dan 144, serta kemudian surah Yunus ayat 59 dan An-Naml ayat 59. Jadi ada kata yang pengulangan, az-zakaraini, ya, ada dua kali. Allahu khairun, ada satu kali. Jadi maka ada tiga surah ini. Kita baca bareng-bareng, nanti ikutin bacaan saya, bapak-bapak, sahabat sekalian. Contoh mad farqi. Qul az-zakaraini. Silakan, 1, 2, 3 mulai. Qul az-zakaraini. Ya, itu panjangnya 6 harokat. Allahu khairun. Allahu khairun. Iya. Di mana ketemu tasydidnya, di mana ketemu sukunnya? Perhatikan di sini. Ini yang pertama, adama, amanu, ya. Kita sudah kenal mad badal waktu pertama kali masuk dalam pembahasan mad asli, yaitu mad badal. Amanu, ituni, adama, contohnya. Maka ini mad badal yang bertemu dengan tasydid. Maka dinamakan mad farqi. Panjangnya 6 harokat. Qul az-zakaraini. Ini panjangnya 6 harokat. Kemudian yang kedua, Allah, ini langsung masuk ke sini. Allahu khairun. Ini mad farqi juga. Ini hamzah istifham namanya. Hamzah yang digunakan untuk kalimat tanya. Sama halnya dengan kalimat hal. Hal. Kalau kita bertanya dalam bahasa Arab, hal atau a. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ini kalimat tanya sama dengan hal. Apakah? Hal antum tadhhabuna al-masjid fi sabah? Apakah kamu pergi ke masjid pada waktu subuh? Naam. Kalau pertanyaannya hal, itu jawabannya pasti naam atau la. Dua jawaban dalam bahasa Arab. Ketika ada yang bertanya hal,
jawabannya pasti na'am atau la. Kalau iya jawabannya na'am, kalau tidak jawabannya la. Apakah kamu pergi ke masjid pada waktu subuh? La. Tidur. Saya tidur di waktu subuh, misalnya kan? No. La ana la azhabu ilal masjid fis sabah. Saya tidak pergi ke masjid pada waktu subuh. Naam misalnya, naam, iya. Ana azhabu ilal masjid fis sabah. Jawabannya. Kalimat tanya. Itu mad farqi. Yang pertama, farqi itu pemisah antara mad badal dengan ini tasdid, dipisah karena dua kalimat ya. Dinamakan farqin, pemisah. Baik, kita lanjutkan para bapak, para sahabat sekalian. Sekarang kita masuk mad lazim mukhaffaf kalimi. Yang kedua dari pembahasan mad yang bertemu huruf sukun asli dan tasdid. Mad lazim mukhaffaf kalimi. Mukhaffaf itu dalam bahasa Arab ringan artinya. Kalimi yang sebangsa kalimat, mukhaffaf. Kalimat ringan. Yaitu mad yang bertemu huruf sukun yang terjadi dalam kata yang sama. Saya ulangi, definisi daripada mad lazim mukhaffaf kalimi yaitu mad yang bertemu huruf sukun yang terjadi dalam kata yang sama. Dalam bahasa Arab kata disebut kalimat. Kalau kata dalam karate beda lagi ya. Contoh, al-ana. A yang kedua juga panjang, satu alif. Al yang pertama panjangnya 6 harokat. Jadi mad yang bertemu huruf sukun yang terjadi dalam kata yang sama. Al-ana. Oh. Nih, bapak-bapak bisa lihat yang saya tuliskan. Hamzah sama Hamzah ya. Mad ada alif ya yang jatuh setelah huruf berharokat fathah, kemudian bertemu dengan sukun dalam kata yang sama. Ini satu kata. Ana. A-nya ini panjang. Wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3 mulai. Ya, ana baik tak apa-apa. Untuk menekankan ini panjangnya. Saya ulang lagi. Ana. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mad yang bertemu dengan huruf sukun asli dan tasydid, yaitu mad lazim musaqqal kalimi. Kalau kita berbicara mengenai musaqqal, berarti dalam bahasa Arab itu berat. Berat ini biasanya berkaitan dengan tasydid. Kalau ringan berkaitan dengan sukun, itu bahasa Arab. Mad lazim musaqqal kalimi definisinya yaitu, pengertiannya yaitu mad yang bertemu dengan huruf berharokat tasydid yang terjadi dalam satu kata yang sama. Saya ulangi lagi, mad lazim musaqqal kalimi yaitu mad yang bertemu dengan huruf berharokat tasydid yang terjadi dalam satu kata yang sama. Lihat contohnya di sini, saya sudah tuliskan. Ada alif
yang jatuh setelah huruf berharokat fathah. Ini huruf mad, alif dan fathahnya itu huruf mad. Kemudian bertemu dengan tasydid dalam kata yang sama. Dabbah, ini setiap yang melata di muka bumi, artinya dabbah itu. Apa saja? Ya ular, ya ulet, makhluk yang melata, ya termasuk kita-kita ini melata di muka bumi. Bukan hanya ular dan ulet dan lain sebagainya, kita ini juga melata. Setiap yang melata di muka bumi sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dijamin rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Itu Allah sudah berfirman. Jadi orang yang kemudian risau dengan rezekinya esok hari, itu orang yang tidak kuat tauhidnya kepada Allah. Kalau dia kuat tauhidnya kepada Allah, tidak risau dia besok mau makan apa, insya Allah ada. Yang penting kita ini kan disuruh untuk takwa. Kalau takwa ada jalannya. Yang penting galak keluar. Kita lanjut. Silakan dibaca bareng-bareng, ikutin saya. Min dabbatin. 1, 2, 3 mulai. Min dabbatin. Tasdid ya, ketemu dengan tasdid. Idgham Ustaz. Ini ikhfa dan nanti ketemu dal. Kita lanjut ke yang kedua. Atuhajjuni. Ini dua kok. 1 masuk ke sini, 2 masuk ke sini. Atuhajjuni. 1, 2, 3 mulai. Atuhajjuni. Seperti itu. Ini mad apa tadi? Mad lazim musaqqal kalim. Karena dia dalam kalimat. Satu kalimat. Wala tahadduna. Wala tahadduna. Iya. Itu panjangnya 6 harokat. Jadi mad bertemu dengan tasydid dalam kalimat yang sama. Itu dah mad lazim musaqqal kalim. Kita lanjut yang selanjutnya di mad lazim mukhaffaf harfi. Ini salah tulis dia. Tulisannya kurang fa 1. Mukhaffaf. Ini mukhaffaf harusnya. Karena berkaitan dengan ringan dan berat. Mad lazim mukhaffaf harfi definisinya atau artinya yaitu mad yang bertemu dengan huruf sukun pada rangkaian huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf-huruf hijaiyah yang dipotong-potong. Biasanya terdapat di awal setiap surah tertentu. Rangkaian huruf pada awal sebagian surah atau disebut fawatihus suwar. Huruf-hurufnya adalah yang tergabung dalam kalimat naqasa asalukum. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf dan mim. Ini huruf-huruf daripada huruf muqatta'ah. Kita lihat sekarang contohnya.
Shad, nun, kemudian ain sin qaf. Ini. Jadi bacanya begini. Saya tuliskan. Qaf. Jadi 6 harokat. Mad yang bertemu dengan apa tadi? Fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Mad yang bertemu dengan rangkaian huruf muqatta'ah. Ini sad, seperti ini tulisannya. Sad. Kemudian nun, tulisannya begini asalnya. Jadi panjang nih. Ain sin. Ain ini begini. Ain sin. Ain sin qaf. Shad. Nah, ini semua adalah ikhfa. Baik. Saya baca, ikutin bacaan saya. Qaf. Sad. Sad. Nun. Nun. Nah, ini jangan lupa, ini didengungkan. Ketika ada nun sukun ketemu sin, ini ikhfa. Kemudian ada nun sukun ketemu qaf, ini juga ikhfa. Ain, yang panjang huruf vokalnya. Ain sin qaf. 1, 2, 3 mulai. Ain sin qaf. Salah. Belum salah masih. Perhatikan ini dengungnya, jangan lupa. Ketika masuk ke ain, dengung dulu. Karena ada nun mati ketemu sin. Iya. Ini penjabaran daripada ini. Iya, iya. Anda ulang lagi. Ain sin qaf. 1, 2, 3 mulai. Ain sin qaf. Nah, sudah mulai agak bagus. Jadi mad lazim mukhaffaf harfi, yaitu mad yang bertemu dengan huruf sukun pada rangkaian huruf muqatta'ah. Mad yang bertemu dengan huruf sukun. Nah, maka saya tuliskan madnya nih. Ya, ada fathah, ada alif yang diikuti huruf fathah. Kemudian bertemu dengan sukun. Kalau cuman begini saja, sahabat-sahabat, bapak-bapak, manci-manci tidak akan tahu ini ada sukun di sini. Ya kan? Nggak ada tahu. Mana sukunnya Ustaz? Di mana sukun? Nah, Iya, benar. akhirnya ngeyel. Makanya saya tuliskan begini. Ini sukunnya nih. Karena aslinya begitu. Qaf. Ada F di belakangnya, ada fa di belakang. Sad ini ada dal di belakangnya. Maka ketika kita menyebutkan sad, harus ada qalqalah di belakangnya. Sad. Tak boleh hanya sad. Alif lam mim shad itu. Alif lam mim sad. Tak tahu ada dal di belakangnya itu. Karena tak pernah ikut tahsin, biasanya Alif begitu, lam enggak ngerti mim. dia. Mimnya ada ya tu atas. Mimnya. Alif lam. Nah, ini Anda. Alif lam mim Shad.
Nah, ini kok. Kalau dipisah begini, alif lam mim Oh, dua kan mimnya. shad. Mana yang harus dengung? Ini nih harus dengung. Mim ketemu mim. Mim ketemu Ini tidak shad. dengung. Iya, tidak. Ya, ini tidak dengung. Mim ketemu mim. Ini panjang, 6 harokat. Ini 6 harokat. Ini 6 harokat itu. No, banyak jadi. Shad. Coba ini kita baca sekarang. Alif lam mim shad. 1, 2, 3 mulai. Alif lam mim shad. Sekali lagi. Ada 24 harakat berarti. Ya, ini 6, Iya. ini 3, Oh, 9. ini 6, ini 6. Ya. Saya ulang lagi. Alif lam mim shad. 1, 2, 3 mulai. Alif lam mim shad. Ini penjabaran daripada ini. Sama dengan ini saya jabarkan begini. Maka ada yang namanya nun sukun, qaf sukun, ada fa sukun. Inilah yang dinamakan dalam rangkaian huruf muqatta'ah, mad yang bertemu dengan sukun dalam rangkaian huruf muqatta'ah. Ini madnya nih, ketemu dengan sukun. Ini matnya nih, ya mati jatuh setelah kas, ketemu dengan kemudian alif yang jatuh setelah fathah ketemu dengan sukun. Ketemu tidak sampai di situ, bapak-bapak rumusnya? Ketemu ya? Harus dijelentrehkan, harus diperincikan begitu. Kalau tidak dituliskan begitu, bapak-bapak nggak paham. Kalau sambil lalu aja mau paham mau enggak terserah, ya akhirnya enggak paham. Segitu-gitu aja ilmu kita. Nah, ini perlu juga jelentrehkan. Kemudian ada lagi di dalam awal surah Maryam ada kalimat begini. Saya hapus dulu. Penghapus. Bawa itu nih. Nah ini ada sarung. Nah, ini dulu saya hapus ini. Dibuka di awal surah Maryam. Ini ada kalimat ha ya ain shad. Kaf ha ya ain shad. Ini cara membacanya bagaimana? Saya jelentrehkan lagi. Ah, itu sayang sudah dihapus. Harus benar cara membacanya. Kaf, ini begini. Ada fa. Panjang. Ha ya ain. Nah, fathah nun mati sukun. Shad. Ini panjang, ini 6, ini 6, ini 2, ini 2, ini 6. 12. Itu komposisinya. Saya ulang lagi. Perhatikan, ini ada dengung di sini. Nah, Ini 3 dengungnya, ya. Ini fa tadi. Kaf ha ya ain
2, 3 mulai. Kaf ha ya ain sad. Nah, begitu. Ya, jadi kan harus dijelentrehkan begini. Kalau begini saja kadang nggak paham. Nih, Asli tak paham. coba Wanci sekarang. Bacakan tolong ini apa ini qaf shad nun ain sin qaf, kemudian alif lam mim shad tadi. Alif lam mim shad. Ah, ini ujian ini template. Sama ini kaf ha ya ain shad supaya bisa. Yang mana dulu, guys? Yang mana dulu, guys? Ini dulu. Ini dulu. Angkotnya tak 1 2 3. 1 2 ni, guys. Ya, 1. Pas video ini. Ini 3. Qaf. Banyak ni, bro. 5 ekor. Ada 6 ekor. 1. Bukan yang pendek-pendek lu, baru yang panjang tak? Tak apa-apa, biar yang panjang dulu, biar lebih sarap. Iya. Kalau sarap duluan kayak mudah, belakangan lemah. Jangan hafal Quran. Mama ada depan belakang sarung. Kaf ha ya ain sad. Ainnya kurang panjang, kalau vokalnya ain baru masuk ain. Kaf ha ya ain sad. Seperti itu. 2. Tuh. Nah, itu laju. Alif lam mim sad. Ulang di sini. Alif lam mim sad. Iya. Nih, isi. 3. Udah. Qaf sad nun Sod. Ada kol-kolan. Qaf sad Iya, iya. Qaf sad ain nun ain sin qaf. Oke, terus. Kabul itu. Iya. Kaf ha ya ain sad. Alif lam mim sad. Qaf sad nun ain sin qaf. Ini semuanya ini 3, ini 3. Ini 6. Ini 6. Di komposisinya seperti itu. Coba kandas. Kaf. Kaf ha ya ain sad.
Kaf ha ya ain sad. Ya, bagus. Ini belum Sad, belum. Alif lam mim sad. Nah, belum. Belum ya? Coba perhatikan lagi. Alif lam, huruf vokalnya harus banyak. A I U itu huruf vokal. Kalau dalam bahasa Arab cuma A I U, E O tidak ada. Batik ya. Alif lam, dengar. Ya. Mim sad. Alif lam mim sad. Ya, bagus. Ini. Oh. Qaf sad. Nun Ain Sin Sad. Qaf. Ain Sin Qaf. Ya, jadi kalau tadarusan kan macam yang dia tahu yang Ya. Lihat tuh nih. Aku bingung ke. Tiga baik contoh. Jadi lagi. Bingung. Kaf ha ya ain sad. Ya, sip. Alif lam mim sad. Nah, sip. Qaf sad. Nun Ain Sin Qaf. Ya, cukup. Barakallah. Sadaqallahul azim. Jadi begitu para bapak, para sahabat sekalian. Paling tidak 4 tadi mewakili semuanya, mudah-mudahan. Tapi ada Cara membaca, pengen cak yang belakang. insyaallah agak minggu depan. Iya, ke depan. Masih banyak lagi Mawati Uswar, nanti saya tuliskan, nanti di bapak tulis. Jadikan satu, itu jadikan satu dari mulai alif lam mim ro, alif lam mim shad, nanti baca satu. Seluruh surah kan. Jadi kalau ini belum beraturan tulisannya, Iya, jadi. agak bingung. Agak kita jadikan satu dari mulai alif lam mim, alif lam ro dan seterusnya nanti. Mawati Uswar galau-galau. Jadi cara membacanya, panjang pendeknya mano, dengungnya di mano, jadi harus tahu semuanya. Jadi berbeda orang yang ikut tahsin dengan yang tidak ikut tahsin pasti beda. Dan pengertiannya, pemahamannya pun berbeda. Kadang yang seperti ini sepertinya sepele, tapi kalau tidak belajar salah kalau bacaannya. Kalau kita kemudian rampas baik, sama-sama tidak tahunya, ya akhirnya ya salah kan? Yang tadarusan itu salah kan? Tidak ngerti sebenarnya. Mana cara baca kaf haya ain sad, ain sin qaf, alif lam mim shad. Kadang tidak tahu. Itu makanya perlu belajar. Insyaallah yang tahu ini, kayak begitu Ramadan datang, tadarus ado, nanti bisa memberitahu kepada yang tidak bisa. Kalau di Ilmu baru. fotokopi kan boleh lah, yang boleh taruh tunjuk kalau ke. Sebenarnya bukan ilmu baru, ilmu lama, Baru tapi ketemu. belum dipelajari.
Baru ketemu baik. Iya. Setiap kali kita tadarusan, kadangkala tidak nambah ilmu. Jadi saling salah-salah kebaik kadangkala kan. Jadi harusnya nambah ilmu. Tadarusan itu yang tadinya tidak lancar jadi lancar. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Yang tadinya dia tajwidnya kurang bagus, dengan ikut tadarusan makin bagus, makin bagus. Tiap hari makin bagus. Insya Allah itu output yang mau dicapai. Baik para bapak, para sahabat sekalian, mangci, kandau sekalian, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan yang perlu disampaikan. Silakan untuk bertanya. Ada tadi cuman masalah buku pelajaran ini yang aku tak ambil kembali. Lam samsia sama lam komarianya dua agak tuh sama, tapi kok judulnya lain. Seperti kan wadamu al-zikro. Nah, ini kan lam samsia. Iya. Yang kedua ini lam komariyati wal ula albatnya agak mirip. Nah, kok bedanya mana nih? Yang mana yang agak mirip Manci? Wadamu kan al-zikro kan. Iya. Nah, ini wal ula al-habab al-huda. Nah, kan agak sama. Iya. Wadamu. Iya, baik. Saya akan terangkan sedikit Manci. Ini saya hapus sebentar. Di sini baik. Coba Manci bacakan huruf-huruf lam samsiyah. Coba Manci bacakan huruf-huruf lam samsiyah Manci. Kamtalil maknun. Tidak, huruf-hurufnya. Huruf-huruf lam samsiyah itu ada berapa? Dari mulai awal. Nanti akan ketemu di situ. Coba Manci baca ke huruf-hurufnya. Huruf-huruf lam syamsiyah apa baik? Tidak di definisinya, jangan di situ, jangan ada definisinya. Coba, nah di situ. Huruf-hurufnya apa? Hamzah, ba, rim, ha, jim. Alif lam apa itu? Komariah. Nah, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu huruf-hurufnya abghi hajjaka wa khaf'aki. Abghi hajjaka wa khaf'aki ma. Wa khaf aqimah. Ini diperincikan lagi, yaitu alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, kemudian fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Ini adalah huruf-huruf alif lam qamariyah Manci. Coba Manci sebutkan 3 contoh alif lam qamariyah. Yang tadi Manci jadi masalah. Wal ula. Wal ula. Oke, saya tulis wal ula. Al-albab. Al-albab. Mana yang samsian? Lanjut, sikok lagi. Al-huda. 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 Baik, perhatikan di sini Manci. Ini wal ula. Di mana alif lam qamariyahnya? Alif lam qamariyah itu sama dengan izhar qamariyah. Izhar itu artinya jelas, qamariyah itu artinya rembulan. Kalau kita melihat rembulan di tanggal 13, 14, 15 di peranggalan Hijriyah, pasti bulat bulan itu. Kecuali kalau mendung. Kalau cerah pasti bulat, bulan purnama namanya. Kita melihatnya jelas, sama dengan ini, maka dinamakan alif lam qamariyah. Alif lamnya tampak jelas dibaca. Wal ula.
alif lamnya. Wal ula. Ini alif lamnya, Mas. Ya kan? Dia ketemu dengan alif. Ada enggak hurufnya? Ini hurufnya, lihat. Satu, alif lam ketemu dengan Alif. alif. Paham sampai di sini, Mas? Ya. Jadi alif lamnya jelas dia. Wal ula. Jelas ya? Jelas tak? Yang kita bahas alif lamnya nih. Alif lamnya. Nih yang kita bahas. Sekarang yang kedua supaya lebih jelas lagi. Al-bab. Ketemu dengan apa dia? Alif lamnya. Ulang. Ketemu dengan ba. Nih, ngaji. Al-bab, alif lamnya ketemu dengan ba. Ini ada tak ba? Ada. Hurufnya alif lam qamariyah. Jadi alnya tetap dibaca jelas, tidak boleh al-bab, abbab, tidak boleh. Jadi alnya harus jelas. Al-bab, ya toh? Jadi yang kita bahas alif lamnya dulu, alif lam, ya. Kemudian yang ketiga, supaya mancik lebih paham lagi. Al-huda, alif lamnya ketemu dengan ha besar. Ada tak ha besar? Ujung. Ini. Ha besar. Al-huda. Alif lamnya dibaca je. Itu dulu. Al-qamariyah. Sekarang al-syamsiyah. Apa hurufnya? Banyak ini. Tidak huruf-hurufnya anak tanya. Balik belakang, kembali ke belakang. Nah, balik itu. Nah, di situ ada. Apa huruf-hurufnya coba? Supaya mancik paham. Nah, jadi huruf-hurufnya ana hapus dulu ya supaya paham. Supaya nanti sampai di rumah tidak penasaran. Ini huruf-hurufnya mancik. To. Apa nama P kita tidak jadi jual kan? Bawa. Bisa dibawa ini. To. Chip di bawah. Ya. Sa. Sad. Ra. Apa? Ta. Bod. Zal. Nun. Dal. Dif. Za. Ni'am. Da. Su'adhanni. Sin. Za. Zai. Shin besar. Lam. Habis. Baik. Ini tergabung dalam kalimat tib summa sil rahman tafuz dif zani'am da'su al-zanni zur syarifan lil karam. Contoh coba sikap 3 contohnya supaya lebih paham. Tadi yang mancik jadikan masalah, kasih contohnya. Kamsalil lu'lu'il maknun. Ka'amsalu'il maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknuni. Satu lagi, 2 lagi ya. Fit Taurat. Satu lagi. Az-zikra. Sekarang definisi dulu. Definisi daripada alif lam syamsiyah sama dengan idgham syamsiyah. Jadi alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan definisi idgham syamsi. Ya. Idgham itu artinya apa? Memasukkan. Syamsiyah apa artinya? Sebangsa matahari. Kalau kita melihat matahari di siang hari yang terik,
kita tidak akan bisa melihat dengan jelas. Matahari itu silau kita tengoknya. Maka itulah dinamakan alif lam syamsiyah. Alif lamnya melebur ke dalam huruf-huruf syamsiyah tadi. Ini melebur dalam huruf ta, melebur huruf sa, shad, ra sampai lam. Lihat sekarang contohnya. Az-zikra, kejingoan tak alif lamnya? Tidak. Tadi al-huda kejingoan. Al-albab kejingoan alnya. Wal-ula kejingoan. Ini kejingoan tak Mansi? Alif lamnya ketika Sama. dibaca. Sama. Enggak. Az-zikra tertutup dengan zat. Fit Taurat alif lamnya tertutup dengan ta. Kemudian Tidak dibaca. ka'amsalil lu'lu'il alif lamnya ketutupan dengan lam. Ada tak lam? Ini nih. Maka alif lamnya bagaikan kita melihat matahari di siang hari yang terik, kita tidak akan bisa melihat dengan jelas. Berbeda dengan kita melihat rembulan, jelas melihatnya. Maka dinamakan izhar qamariyah. Ini dinamakan idgham syamsi. Ya, melebur. Yang melebur apanya? Alif lamnya yang melebur Manci. Alif lam ini melebur di sini. Jadi yang dominan adalah huruf-huruf syamsiyah ini. Yang dominan. Nih, alif lamnya tidak kejingo. Oke? Paham Manci? Apa? Ya ini bingung. Iya, enggak apa-apa. Jadi supaya nanti balik ke rumah tidak ada lagi penasaran. Jadi dengan begitu paham Manci ya. Nanti punya murid sampaikan juga begitu dengan murid. Baik para bapak, cukup ya, saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Pertanyaan nanti minggu Tidak ada depan. yang mau bertanya. Kasihan yang lain. Ya jadi Kakek lewat WA boleh bertanya. Baik, kita cukupkan sekian. Kita tutup sama-sama dengan berdoa. Wahid isnani salasa du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.